Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Senin 27 September ya. Kita akan belajar tentang gradien ya. Gradien ini seperti minggu kemarin sesuatu yang baru bagi Anda ya. Jadi silakan kelompok 5 membahas secara step by step ya. Jadi bukan target banyaknya, tetapi paham ya, pahamnya dari teman-teman yang lain. Ya. Jadi silakan dibahas. Slide presentasinya belum saya terima, jadi sesuai dengan arahan kemarin, usahakan baris per baris ya, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang lain ya. Selamat pagi Pak Randi, bagaimana sinyal internetnya? Lancar. Alhamdulillah. Oke. Monggo. Ada pengantar Pak Randi? Enggak, sama sudah seperti Pak Edi. Oke, Bon. Ya, silakan kelompok 5. Baik, Bapak. Izin share screen, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Pratama Martikusuma, SPD MPD, dan Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Analisa Vektor kelas C, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang hadir pada pertemuan Analisa Vektor pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait bab gradien. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama ada Ivoni Astriana dengan NIM 200210101010, dan yang kedua ada Rizky Anissa Munfaatin dengan NIM 200210101053, dan yang ketiga saya sendiri Fasya Ikhlas Unikam dengan NIM 200210101064. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu meliputi operasi del, pengertian gradien, sifat-sifat dari gradien, dan turunan berarah. Nah, untuk penjelasan yang pertama terkait operasi del akan dijelaskan oleh Saudari Ivoni Astriana. Untuk Saudari Ivoni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar jelas nggak? Ya, terdengar. Baik, yang pertama yakni operasi del. Operasi del atau yang biasa disebut nabla adalah operasi diferensial vektor yang dilambangkan dengan huruf seperti segitiga terbalik ini dan didefinisikan sebagai nabla sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk, atau bisa kita tulis nabla sama dengan I kali do per do X plus J do per do Y plus K do per do Z. Nah, operasi del ini harus dipahami teman-teman. Karena apa? Karena operasi del ini merupakan komponen penting dalam mencari gradien nantinya. Nah, setelah memahami operasi del, kita masuk ke gradien. Yang pertama ada pengertian gradien. Secara prinsip, gradien itu mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor, karena gradien menentukan seberapa cepat dan ke arah mana fungsi skalar itu meningkat. Misal, ada flux X, Y, Z terdefinisi dan diferensiabel atau diturunkan pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang dimensi 3. Mohon maaf, operator. Maka
gradient flux atau grad flux atau biasa disebut nabla flux didefinisikan sebagai nabla flux sama dengan dalam kurung do per do xi plus do per do yj plus do per do zk dikalikan dengan flux. Jadi kita distribusikan menjadi nabla flux sama dengan do flux per do xi plus do flux per do yj plus do flux per do zk. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Belum ada, Ana. Baik, akan saya lanjutkan ke contoh soal. Jika X, Y, Z itu sama dengan norm R pangkat N, di mana R itu didefinisikan sebagai XI plus YJ plus ZK, maka carilah nabla flux. Ini norm R-nya sama dengan akar dari ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jadi, nabla flux tadi kan dalam kurung, nabla flux sama dengan dalam kurung do per do xi per do yj plus do per do zk dikalikan dengan flux. Nah, fluxnya ini mana? Fluxnya ini. Jadi, fluxnya kan X, Y, Z sama dengan norm R pangkat N. Jadi, fluxnya itu ini dipangkatkan dengan N. Jadi, fluxnya ini kita ganti menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini kan bisa saya tulis menjadi N per 2 gitu, pangkat N per 2. Nah, pada langkah ini, pada langkah yang kedua ini, fluxnya ini didistribusikan, dikalikan ini, dikalikan ini, dikalikan ini. Jadi didapat do per do X dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat N per 2I plus do per do Y dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan N per 2J plus do per do Z dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan N per 2K. Jadi kita turunkan yang ini, kita turunkan terhadap X, yang ini kita turunkan terhadap Z. Jadi didapat N per 2 dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan N-2 per 2. Ini dari mana? Jadi N-2 per 2 itu didapat dari N per 2 dikurangi dengan 1. Jadi N per 2 min 2 per 2. Nah, didapatkan N min 2 per 2 ini. Terus, kan ini diturunkan terhadap X. Jadi yang kita turunkan yang mengandung variabel X saja. Ini X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Yang ini dan ini kan tidak mengandung variabel X.
Jadi dianggap konstan, hasilnya 0. Terus plus N per 2, yang ini sama diturunkan terhadap Y bedanya. Jadi dikali 2YJ plus N per 2, yang ini diturunkan terhadap Z, jadi dikali. Terus yang kenapa N per 2/2-nya ini bisa hilang? Karena ini dikalikan 2 ini tadi. Didapatkan N dikali dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dalam kurung dipangkatkan dengan N-2 per 2. Dikalikan dengan XI plus YJ plus ZK. Terus yang ini kita tulis seperti ini. N dikali akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dalam kurung dipangkatkan N-2 dikalikan dengan dalam kurung XI plus YJ plus ZK. Kita ketahui bahwa akar dari X kuadrat jadi bisa kita tulis N dikali norm R dipangkatkan dengan ini N-2. Nah, dikalikan dengan XI plus YJ plus ZK tadi kan R ini. Jadi bisa kita tulis dikalikan dengan R. Didapatkan hasilnya ini. Nabla flux itu sama dengan N kali norm R pangkat N-2 dikalikan dengan R. Dari sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ke materi selanjutnya. Nah, tentang sifat-sifat gradien akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya sifat-sifat gradien. Misalkan flux X, Y, Z dan C X, Y, Z adalah fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam dimensi ruang 3 dan C adalah bilangan real, maka berlaku 3 sifat. Yang pertama, nabla dalam kurung flux ditambah C sama dengan nabla flux ditambah nabla C. Pembuktiannya kita definisikan terlebih dahulu nablanya, yaitu nabla sama dengan do per do XI ditambah do per do Y, ini mohon maaf ini typo, ini seharusnya Y, do per do YJ ditambah do per do ZK. Setelah itu kita masukkan yang mau kita buktikan, yaitu flux ditambah C. Flux ditambah C. Maka do flux ditambah C sama dengan do X flux ditambah CI ditambah do Y, do per do Y flux ditambah YJ ditambah do per do Z flux ditambah YCK. Selanjutnya kita kalikan menghasilkan do flux per do X ditambah do C per do XI ditambah do flux per do Y ditambah do C per do YJ ditambah do flux per do Z ditambah do C per do ZK. Setelah itu kita kalikan dengan I masing-masing, ini dengan I, kemudian ini dengan J, ini dengan K. Menghasilkan do flux per do XI ditambah do C per do XI ditambah
do flux per do YJ ditambah do Si per do YJ ditambah do flux per do ZK ditambah do Si per do ZK. Setelah itu kita kelompokkan yang flux dengan flux, yang Si dengan Si, menghasilkan do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dikalikan dengan flux ditambah do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK kali Si. Kemudian ini tadi kan definisi nabla, ini juga definisi nabla, jadi sama dengan nabla kali flux ditambah nabla Si. Jadi terbukti sifat yang pertama yaitu nabla dalam kurung flux ditambah Si sama dengan nabla flux ditambah nabla Si. Kemudian sifat yang kedua yaitu nabla dalam kurung C flux sama dengan C nabla flux. Kita juga definisikan terlebih dahulu nablanya. Kemudian kita masukkan yang mau kita buktikan. Jadi nabla dalam kurung C flux sama dengan nabla per do X dalam kurung C flux I ditambah do per do Y dalam kurung C flux C ditambah do per do Z dalam kurung C flux K. Setelah itu kita kalikan ini, kemudian ini juga menghasilkan C do flux per do X ditambah do C per do X flux I ditambah C do X per do Y ditambah do C per do Y flux J ditambah C do flux per do Z ditambah do C per do Z flux K. Setelah itu kita turunkan ini terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap Z. Menghasilkan C do flux per do X ditambah 0, I ditambah C do flux per do Y ditambah 0, J ditambah C do flux per do Z ditambah 0K. Karena ini 0, kemudian kita kalikan ini, menghasilkan C do flux per do XI ditambah C do flux per do YJ ditambah C do flux per do ZK. Ini sama-sama ada C, maka kita keluarkan C-nya menjadi C dalam kurung do flux per do XI ditambah do flux per do YJ ditambah do flux per do ZK. Kemudian ini juga sama, ini tadi definisi flux, jadi ini definisi flux, nabla flux, mohon maaf, menghasilkan C dalam kurung nabla flux, sehingga terbukti sifat yang kedua yaitu nabla dalam kurung C flux sama dengan C nabla flux. Kemudian sifat yang ketiga, nabla dalam kurung fluksi sama dengan flux nabla Si ditambah Si nabla flux. Kita juga definisikan nablanya, kemudian kita masukkan apa yang mau kita buktikan. Menjadi nabla dalam kurung fluksi sama dengan do per do X fluksi I ditambah do per do Y fluksi J ditambah do per do Z fluksi K. Kemudian kita turunkan menjadi flux do Si per do Z ditambah do flux per do X I ditambah flux do Si per do Y ditambah do flux per do Y Si J ditambah flux do Si per do Z ditambah do flux per do Z Si K. Setelah itu kita kalikan dengan I, ini kalikan dengan J, ini kita kalikan dengan K. Menghasilkan
flux do si per do xi ditambah flux do si per do yj ditambah flux do si per do zk ditambah si do flux per do xi ditambah flux per do flux per do yj ditambah si do flux per do zk. Kemudian kita keluarkan flux dan si-nya menjadi flux do si per do xi ditambah do si per do yj ditambah do si per do zk ditambah do flux per do xi ditambah do flux per do yj ditambah do flux per do zk si. Ini tadi definisi nablasi, ini definisi nabla flux. Menjadi do nablasi ditambah, mohon maaf, flux nablasi ditambah flux nabla flux ditambah si. Menghasilkan flux nablasi ditambah si nabla flux. Jadi terbukti juga sifat yang ketiga yaitu nabla dalam kurung fluksi sama dengan si nabla flux nablasi ditambah si nabla flux. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Permisi Mbak, izin bertanya. Iya, dipersilakan. Untuk ini sifat nggih? Iya. Untuk sifat yang kedua itu kan ada nabla C dikali flux. Itu C itu konstanta nggih? Iya, benar. Oh, nggih. Lalu dari sifat-sifat ini di buku itu di halaman berapa nggih? Bentar. Sebentar ya, dibuka. Ya, Mbak. Apa di halaman 59 itu nggih? Yang ada tapi cuman sifat yang pertama itu saja. Apa saya salah lihat nggih? Izin menjawab ya Mas Rizky. Kalau di buku Skaun Ada itu di 58 ini.
di halaman, kan ini kan bab 4 ya, ada di halaman 59 sama ada di contoh soal nomor 2 halaman 61, Mas. Itu kan tidak lengkap karena gradien ini kan dijadikan satu paket sama divergensi sama curve. Jadi sebagian itu kami ambil dari referensi jurnal lain, Mas. Oh, nggih, Mbak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Mbak, sebentar. Ya, Yang barusan. Boleh minta jelasin ini yang apa sifat yang kedua sama ketiga? Saya belum nyampe ini. Yang baris kedua itu gimana? yang ini tah. Iya. Ini diturunkan parsial terhadap X. Jadinya 0. Baris keduanya dari 1 ke 2? Oh, ini kita kalikan. Ya, bisa dilanjut terlebih dahulu, Kak. Selanjutnya, jika flux X, Y, Z sama dengan X, Y pangkat 3 ditambah 2 akar 3 Y, Z kuadrat, carilah nabla flux pada titik 3, negatif 4, 1. Ini diketahui flux X, Y, Z sama dengan X, Y pangkat 3 ditambah 2 akar 3 Y, Z kuadrat. Kita definisikan terlebih dahulu nablanya. Ini do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK. Kemudian kita masukkan fluxnya. Fluxnya di sini XY pangkat 3 ditambah 2 akar 3 YZ kuadrat. Setelah itu kita kalikan menjadi I do per do X dalam kurung XY pangkat 3 ditambah 2 akar 3 YZ kuadrat ditambah J do per do Y dalam kurung XY pangkat 3 ditambah 2 akar 3 YZ kuadrat ditambah K do per do Z dalam kurung XY pangkat 3 ditambah 2 akar 3 YZ kuadrat. Setelah itu kita turunkan parsial menjadi I dalam kurung Y pangkat 3 ditambah J dalam kurung 3XY kuadrat ditambah 2 akar 3 Z kuadrat ditambah K dalam kurung 4 akar 3 YZ. Sehingga hasilnya Y pangkat 3I ditambah 3XY kuadrat ditambah 2 akar 3 Z kuadrat J ditambah 4 akar 3 YZK. Setelah itu kita cari nabla flux pada titik tertentu. Di sini 3, negatif 4, 1. Menghasilkan kita masukkan ke ini X, Y, Z. Kemudian kita masukkan menjadi nabla flux sama dengan negatif 4 akar 3I ditambah 3 kali 3 kali negatif 4 kuadrat ditambah 2 akar 3 kali 1 kuadrat J ditambah 4 akar 3 dikali negatif 4 kali 1K. Sehingga nabla flux sama dengan negatif 64I ditambah 144 ditambah 2 akar 3J dikurangi 16 akar 3K. Contoh soal yang kedua, buktikan nabla dalam kurung F ditambah G sama dengan nabla F ditambah nabla G, di mana F dan G diferensiabel fungsi skalar pada X, Y, Z. Kita definisikan terlebih dahulu nablanya, kemudian kita masukkan apa yang mau kita buktikan. Menghasilkan do dalam kurung F ditambah G sama dengan do per do XI ditambah do per do XJ ditambah
do per do XK dikali dengan F tambah G. Kemudian kita kalikan menjadi I do per do X dalam kurung F ditambah G ditambah J do per do X dalam kurung F ditambah G ditambah K do per do X ditambah F ditambah G. Kemudian menjadi I do F per do X ditambah I do G per do X ditambah J do F per do X ditambah J do G per do X ditambah K do F per do X ditambah K do G per do X. Setelah itu kita kelompokkan masing-masingnya menjadi I do F per do X ditambah J do F per do X ditambah K do F per do X ditambah I do G per do X ditambah J do G per do X ditambah K do G per do X. Kemudian kita keluarkan ini sama-sama F, ini sama-sama G, kita keluarkan F dan G-nya menjadi I do per do X ditambah J do per do X ditambah K do per do X F ditambah I do per do X ditambah J do per do X ditambah K do per do X G. Sehingga terbukti do F per F ditambah G sama dengan do F, nabla dalam kurung F ditambah G sama dengan nabla F ditambah nabla G. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, itu Iya. apa per do X semua ya, enggak per do X, Iya. per do Y, per do Z? Ini Y, ini Z, ini Y, ini Z. Mohon maaf. Iya, terima kasih. Ya. Berarti ini sifat apa namanya? Sifat apa ini? Istilahnya. Memenuhi sifat apa ini? Distributif ya. Distributif. Ya, distributif ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Ya, masih lupa kayaknya ya. Lupa kok kemarin mungkin nggak dengarkan. Artinya disarankan kalau jelaskan dalam bentuk online itu ya. Apalagi matematika itu step by step. Step by step itu maksudnya keluar satu per satu. Munculnya di layar satu per satu. Gampang, tinggal di blok, nanti di animasi. Animasinya nggak usah mikir animasi apa, gitu ya. Nggak usah mikir animasi masuknya dari bawah atau dari kanan. Wes terserah, wes random aja bisa, atau pilih salah satu wes lah, yang cuma appear gitu, yang keluar gitu, keluar biasa atau yes pokoknya apapun itulah. Habis itu langsung diurutkan lewat animation panel itu. Atau kalau nggak usah ngurutkan juga bisa, asalkan dari awal ngekliknya dari atas, klik kontrol terus klik masing-masing tulisan dari atas, tag itu kalau tulisannya terpisah jadi masing-masing masing-masing kotak ya, masing-masing text box, tag habis diklik tulisan, klik animasi, itu sudah pasti urut dari atas, sudah keluarnya satu per satu, nanti diganti on click ya, artinya ya itu hal yang lebih penting dalam penjelasan PowerPoint matematika ya daripada desain ya, ini untuk pengalaman berikutnya penting. Kenapa penting gitu ya? Oke lah, mungkin ini desainnya susah membuatnya misalkan ya, sekalipun ya mungkin kalau para di komentar desain ya nggak cocok karena ini desainnya untuk anak SMP ya, untuk anak-anak kuliah yang simpel-simpel aja, bahkan nggak saya nilai kok desainnya ya, nggak kami nilai. Jadi simple aja, bahkan pakai template-nya PowerPoint yang standar itu nggak masalah. Malah ini download template ya, tetapi malah untuk anak kuliah nggak cocok. Kalau cocoknya SMP, SD, SMP. Bagus ya, desainnya bagus tapi untuk SD, SMP. Bukan jelek ya. Ya, tapi harus menyesuaikan usia gitu, menyesuaikan usia itu. Tapi nggak masalah lah, oke. Lah daripada sibuk ngurusi desain, ya mending animasinya nanti
diurutkan gitu ya. Misalkan buktikan ini munculnya satu dulu, satu baris gitu ya. Satu baris lagi itu gampang sekali. Tinggal atau kalau ini memang tulisannya banyak itu tinggal di blok, klik animasi, klik pilih udah nggak usah lama-lama milihnya. Para ini ngasih animasinya semua ini nggak sampai 5 menit selesai. Yang penting kan munculnya satu persatu. Ya. Kalian pernah tahu YouTube-nya orang menjelaskan matematika kalau PowerPoint gitu kan nggak muncul semua, munculnya satu, habis dibaca ya, atau dijelaskan ada mouse-nya itu. Jadi itulah ya. Yang kedua juga yang review kemarin-kemarin ya. Ya saya tahu paling yang pasti yang mengoperasikan PowerPoint-nya mungkin salah satu lah. Misalkan kelompoknya ada 3. Yang mengoperasikan PowerPoint-nya salah satu. Lah kadang yang mengoperasikan PowerPoint-nya itu mouse-nya juga nggak jalan. Artinya ketika habis share screen gitu ya ditinggal. Akhirnya temannya jelaskan kok mouse-nya di bawah. Artinya apa? Ya kita kadang nggak tahu yang dijelaskan yang mana. Sudah nggak muncul satu persatu, mouse-nya nggak jalan, akhirnya yang mana yang dijelaskan. Nah itu paham maksudnya ya, paham maksudnya ya. Ya memang kalau ini tadi oke lah, sudah mouse-nya sudah nunjukkan gini ya, oke. Nah itu oke lah. Tapi kalau kadang yang share screen temannya itu mouse-nya itu nggak jalan, terus habis itu nggak coret-coret nggak apa jadi dibaca itu yang mana? Ya itu tentang teknik presentasi dalam daring untuk mata kuliah yang sifatnya seperti ini, matematika apapun itulah ya, sebenarnya nggak harus matematika ya, mata kuliah lain pun juga diusahakan kalau emang tipenya step by step gitu ya, muncul satu persatu. Contoh mau menjelaskan urutan langkah-langkah pembelajaran. Nah, kan muncul satu, ini langkah pertama seperti ini, ngomong dulu dijelaskan. Langkah kedua seperti ini, sampai langkah ke-5 atau 6. Jadi jangan sampai muncul 6, oh ya enggak. Atau ya, apalagi kalau 6-6-nya lengkap penjelasannya, ya wes nggak usah dibaca, tinggal nggak usah dijelaskan. Itu maksudnya ya, maksudnya dari Pak Randi, Pak Edi yang minggu-minggu lalu. Jadi minggu berikutnya harus satu persatu munculnya gitu. Satu persatunya tinggal kalau ini di slideshow-nya, Pak. Satu persatu enggak? Enggak ya. Takutnya sudah satu persatu tapi enggak di slideshow. Coba di slideshow kanan bawah. Nah, itu. Enggak muncul satu persatu ya. Coba back mundur. Enggak ya. Ya. Artinya kalau seperti ini meningkatkan kualitas kejenuhan gitu ya. Karena dari awal sudah orang lihat oh maksudnya gini ya wes gitulah. Nggak menunggu apa ya maksud setelah ini langkah ini apa ya, setelah ini ngapain ya, itu enggak. Itu maksudnya seperti itu kalau dalam. Ya oke, dilanjutkan dulu. Untuk selanjutnya, turunan berarah akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Asia, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya terkait turunan berarah. Nah, kita misalkan P sama dengan X, Y, dan misalkan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah sumbu X dan sumbu Y positif. Maka kedua turunan parsial di P dapat ditulis sebagai berikut. Nah, yang pertama diturunkan terhadap variabel X. Fxp sama dengan limit H mendekati 0, Fp ditambah HI dikurangi Fp per H. Yang kedua, diturunkan terhadap variabel Y menjadi Fyp sama dengan limit H mendekati 0, Fp plus Hj dikurangi Fp per H. Nah, untuk mencapai konsep tersebut, yang harus dilakukan adalah mengganti posisi I atau J dengan sebarang vektor satuan U. Mungkin di sini ada yang masih ingin ditanyakan.
Baik, kalau sudah tidak ada, saya lanjut kepada definisi turunan berarah. Nah, definisinya untuk sebarang vektor satuan U, turunan berarah F di P, pada arah U, kita bisa definisikan sebagai DU FP sama dengan limit H mendekati 0, FP plus HU dikurangi FP per H. Jika limit ini ada, maka bisa disebut sebagai turunan berarah atau directional derivative. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, langsung kepada slide berikutnya. Ntar masih ini. Untuk Mbak Kiki, apakah boleh di slideshow? Oke. Bentar ya. Baik, jadi jika DIFP sama dengan FXP dan DJFP sama dengan FYP, tadi telah disebutkan karena P sama dengan X, Y, kita dapat menggunakan notasi DU F X, Y. Seperti pada gambar 2.1, kita ketahui kemiringan dari kemiringan ini adalah DU F X, Y, atau kita bisa tulis tan flux. Nah, jadi di sini ada sudut flux. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa sudut flux itu merupakan sudut antara vektor U, vektor U dan suatu kemiringan DU Fx, Y. Nah, vektor U ini menentukan sebuah garis L di bidang XY yang melalui X0, Y0. Terus, Z, yaitu Z-nya merupakan F X0, Y0. Nah, jadi ini tegak lurus di sini dan di sini. Nah, garis L-nya itu ini. Bidang yang melalui L ini tegak lurus terhadap bidang XY dan memotong, ini memotong permukaan Z, F, X, F, X, Y pada kurva C. Ini kurva C-nya. Nah, persinggungan di titik ini mempunyai kemiringan sebesar ini. Sebesar, berarti kemiringannya sebesar DU F X0, Y0. Nah, interpretasinya menyatakan bahwa DU F X0, Y0 mengukur laju perubahan F terhadap jarak dalam arah U. Mungkin dari gambar ini ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan kepada hubungan turunan berarah dengan gradien.
Nah, sekarang kita masuk kepada subtema hubungan turunan berarah dengan gradien. Nah, kenapa ini nanti akan dijelaskan mengapa turunan berarah ini masuk kepada subbab gradien. Nah, kepada teorema A, kita ketahui, misalkan F terdiferensiasi di P, maka mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor satuan U sama dengan U1I ditambah U2J. Nah, sehingga DUFP sama dengan vektor U dot nabla FP. Jadi kita bisa tuliskan, kan tadi kan kita ketahui ya, diturunkan secara parsial, jadi kan nabla FP bisa kita tuliskan sama dengan FXPI ditambah FYPJ. Nah, jadi akan bisa dituliskan seperti ini. Berarti DUFX, Y, kita turunkan parsial terhadap nilai X, maka menjadi U1FX, X, Y, ditambah U2FY untuk diturunkan terhadap variabel Y-nya, U2FY dalam kurung X, Y. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Oh, mohon maaf mau bertanya. Ya, Itu untuk U-nya berarti turunannya. iya, terhadap diturunkan parsial terhadap X dan Y-nya. Oh, oke. Terima kasih. Sama. Baik, kalau sudah tidak ada, maka kita langsung lanjut kepada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya, karena F mempunyai turunan di P, maka kita tuliskan yaitu F P plus HU dikurangi FP sama dengan nabla FP dot HU ditambah epsilon HU dot HU. Nah, dengan limit mendekati 0, maka kita bisa tuliskan limit epsilon HU sama dengan 0. Nah, kita bagi kedua ruas itu dengan H. Kenapa kok kita bagi dengan H? Untuk bisa menjadi suatu persamaan limit. Yang tadi di slide sebelumnya kan sudah diketahui ya oleh teman-teman. Nah, jadi kita bagi dengan H di ruas kanan dan kirinya menjadi F P ditambah HU dikurangi FP per H sama dengan, ini kita bisa coret untuk hanya seperti ini. Nah, menjadi nabla FP dot vektor U ditambah epsilon HU dot vektor U. Nah, untuk menghitung limit H mendekati 0-nya, berarti kita dapatkan, kita substitusikan nilai HU-nya, nilai H-nya sama dengan 0, berarti kan kita ketahui ya, tadi ini kan merupakan persamaan dari DUFP. Maka DUFP sama dengan nabla FP dot vektor U. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf izin bertanya, Mbak. Oke. Itu dapat epsilon dari mana, nggih? Atau memang sudah rumusnya? Sudah rumusnya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka lanjut kepada contoh soal. Nah, untuk lebih memahami, marilah kita belajar terkait contoh soalnya. Nah, di sini tentukan turunan berarah dari fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat di 1,2 pada arah vektor U sebesar 0,6, 0,8. Nah, yang tadi sudah kita ketahui, kita turunkan parsial terhadap X dan Y-nya. DIFX, berarti kan kita turunkan terhadap X, menjadi 2X.
Nah, kita substitusikan untuk di titik 1,2. Maka kita substitusikan 1,2 ke 2x-nya ini menjadi 2. Nah, kita turunkan terhadap Y juga menjadi DJFY sama dengan ini 2Y. Nah, DJF 1,2 kita substitusikan sama dengan 4. Lalu kita bisa mencari turunan berarahnya. Nah, turunan berarahnya kan DUFP ya tadi, sama dengan nabla sama dengan U. Untuk mengingat kembali, U dikalikan nabla FP. Tapi kan kalau mungkin ada yang bertanya, tapi kan kalau di soal ini kan ini ya nabla FP yang dot U. Nah, itu tidak apa-apa teman-teman. Karena kan nanti akan yang sama vektor satuannya itu dikalikan. Jadi entah vektor U dot nabla FP atau nabla FP dot vektor U itu tidak apa-apa. Nah, DUF 1,2 sama dengan 2,4 dot 0,6, 0,8. Nah, kita kalikan yang memiliki vektor satuan yang sama, yaitu 2 dikalikan 0,6, lalu 4 dikalikan 0,8. Nah, menjadi 1,2 ditambah 3,2, hasilnya 4,4. Nah, mungkin dari contoh soal ini masih ada yang dibingungkan dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, langsung kita lanjut kepada contoh soal berikutnya. Nah, carilah turunan berarah dari flux X, Y, Z sama dengan 4X Y pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z pada 2,1, -1 dalam arah vektor U sama dengan 2I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, ini sama dengan FP ya teman-teman, flux ini. Mungkin kan tadi slide sebelumnya ada yang menggunakan flux, ada yang menggunakan FP. Nah, biar teman-teman tidak bingung, ini merupakan FP. Dengan P, yaitu X, Y, Z. Nah, kita tulis dulu persamaannya, yaitu flux X, Y, Z sama dengan 4X Y pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z. Kita substitusikan kepada rumusnya, yaitu nabla flux sama dengan I do per do X ditambah J do per do Y ditambah K do per do Z flux. Nah, kita substitusikan dari nilai fluxnya, kan 4X Y pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z. Lalu kita gunakan metode distributif. Nah, sehingga persamaannya menjadi I do per do X dalam kurung 4XY pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z ditambah J nabla per do per do Y dalam kurung 4XY pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z ditambah K do per do Z dalam kurung 4XY pangkat 3 ditambah 2XY kuadrat Z. Nah, kita turunkan parsial terhadap X-nya, dan ini terhadap Y, dan ini terhadap Z-nya. Nah, akan dihasilkan nilai ini, 4Y pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat ZI, ditambah 12. Ini terhadap Y, 12XY kuadrat ditambah 4XYZ. Yang ini kita turunkan terhadap Z, maka 2XY kuadrat K. Nah, kita cari pada titik ini berapa vektornya. Nah, kita tinggal substitusikan saja kepada persamaan vektornya. Sehingga menjadi 2I ditambah 16J ditambah 4K.
Mungkin dari step pertama ini ada yang masih dibingungkan dari teman-teman? Mohon maaf, saya mau bertanya. Ya, Itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Rizky. Itu ada gradien ya? Dan di sini ada turunan berarah. Itu bedanya gimana? Atau sama aja? bentar Mbak, ini nanti ada step keduanya untuk Oh, mencari enggak. ya arah vektornya seperti itu. Dalam arah turunan berarahnya. Ya. Nah, dari Ya. step 1 ini masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari turunan berarahnya. Nah, kita tahu yaitu vektor U itu rumus ini. Nah, mungkin masih ada yang masih ingat ya. Nah, kita gunakan rumus ini yaitu U sama dengan 2I ditambah 2J ditambah 3K per akar dari kuadrat akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka menghasilkan 2I ditambah 2J ditambah 3K dibagi akar 17. Lalu kita tuliskan menjadi persamaan vektornya menjadi 2 per akar 17I ditambah 2 per akar 17J ditambah 3 per akar 17K. Nah, kita mencari turunan berarahnya. Dengan kan rumusnya ini ya. Nah, mungkin di slide sebelumnya kan DUFP sama dengan nabla FP dot vektor U. Nah, ini sama saja. DU bisa kita tulis DU flux sama dengan nabla flux dot vektor U. Kita substitusikan sudah untuk nilainya. Tadi kan 2I ditambah 16J ditambah 4K dot vektor ini. Nah, yang mempunyai vektor satuan yang sama, kita kalikan menjadi 4 per akar 17 ditambah 32 per akar 17. Jadi ini menggunakan perkalian ini dengan cara distributif juga. Itu ditambah 32 per akar 17 ditambah 12 per akar 17 sama dengan 48 per akar 17. Jadi bisa disimpulkan juga bahwasanya turunan berarah ini memiliki hasil berupa skalar. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita lanjut kepada sebab berikutnya. Nah, sebab berikutnya yaitu laju perubahan maksimum. Nah, laju perubahan maksimum ini akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Saya persilahkan. Selanjutnya, laju perubahan maksimum. Mencari harga maksimum dari turunan berarah DUFP sama dengan U nabla FP sama dengan norm U kali norm nabla FP kali cos theta. Cos theta adalah sudut antara nabla FP dengan U. Karena vektor U merupakan vektor satuan, maka norm U sama dengan 1. Sehingga didapatkan DUFP sama dengan norm nabla FP dikali norm U kali cos theta. Sama dengan nabla FP kali 1 kali cos theta. Kemudian kita kalikan sama dengan norm nabla FP kali cos theta. Karena nilai cos theta tertinggi adalah 1, jadi harga maksimum dari turunan berarah sama dengan besar gradien, atau harga maksimum dari DUFP adalah norm nabla FP.
Sebentar, masih macet PPT-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita beralih ke contoh soal. Andaikan seekor serangga berada pada paraboloida hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat di titik 1,1,0, ke arah manakah harusnya serangga tersebut bergerak untuk melewati lintasan yang paling curam dan bagaimana kemiringannya ketika serangga tersebut mulai keluar? Penyelesaiannya, kita misalkan Fx, Y sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Karena Fx sama dengan Fx, X, Y sama dengan min 2X, ini kita turunkan parsial. Dan Fy, X, Y, ini juga kita turunkan parsial terhadap Y menjadi 2Y. Lalu nabla Fp atau nabla F pada titik 1,1 yaitu sama dengan Fx 1,1i ditambah Fy 1,1c sama dengan min 2i ditambah 2c. Jadi serangga tersebut seharusnya bergerak dari titik 1,0 pada arah negatif 2i ditambah 2c, di mana kemiringannya menjadi akar 8. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, izin bertanya. Ya. Tapi yang slide sebelumnya itu. Ya, kan itu mencari harga maksimum dari turunan berarah. Kan itu dikalikan dengan cos theta kan ya. Itu dikalikan cosnya itu sudah rumusnya atau bagaimana, Mbak? Iya, sudah rumusnya. Iya, sudah rumusnya. Mungkin bisa dikasih tahu asalnya dari mana, Mbak? Kok nggak pakai sin atau tan gitu? Yang mana? Yang mana? Oh, cos ini ya, itu kan apa itu? Ya, Mbak dibaca yang awal. Semuanya, Mbak dilihat semua. Diapakan tuh? Didotkan. Ya. Ya langsung berarti. Ya, vektor satuan U dengan vektor nabla itu kan didotkan itu. Berarti kalau dot kan sama dengan panjang ini kali cos. Ya, itu sudah munculnya cos di sana. Kenapa cos? Kenapa bukan sin? Ya, itu ada di penjelasannya, ada di dot itu ya, definisi dot ya, definisi dot. Ya, mungkin itu ya. Nanti kalau ada rumus yang menggunakan cross maka jadi sin. Ini karena dot. Ya, itu. Iya, Silakan. Bapak. Ya, boleh dilanjutkan. Mohon maaf Mbak Rizky, karena laptopnya sering gangguan ya. Saya izin gantikan share screen.
Apa sudah terlihat nggih? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya yakni latihan soal. Nah, ini untuk latihan soal yang pertama. Carilah flux R sehingga nabla flux itu sama dengan vektor R per norm dari R pangkat 5. Dan si 1 itu sama dengan 0. Tadi kan kita dari si kita mencari nabla. Kita dari flux, kita mencari nabla flux. Ini dibalik, dari nabla flux, kita mencari nilai fluxnya. Nah, penyelesaiannya, nabla flux itu kan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk dikalikan dengan flux. Yang kita tahu sebelumnya, tadi kan diketahui nabla fluxnya itu vektor R per norm dari R pangkat 5. Kita masukkan, kita substitusikan R-nya itu, vektor R-nya itu XI plus YJ plus ZK per norm dari R pangkat 5. Norm dari R kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini kami tulis X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan setengah, dipangkatkan lagi 5. Karena tadi kan norm R pangkat 5. Jika kita dari flux mencari nabla flux kan diturunkan. Kalau kita mencari flux dari nabla flux yang diketahui, berarti kita integralkan. Jadi integral dari nabla flux per, integral dari do flux per do xi itu sama dengan integral dari xi integral dari xi per x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Ini 5-nya ini kita kalikan setengah, jadi 5/2. Jadi fluxnya itu sama dengan integral x per x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat pangkat 5 itu sama dengan itu 2x kan hanya diturunkan terhadap x-nya saja. Jadi hanya ini yang kita turunkan 2x. Yang ini jadi kita dapatkan du itu sama dengan 2x dx. du per 2 itu sama dengan x dx. Jadi integral dari setengah du per, ini kan sudah kita misalkan u, jadi u pangkat 5/2. Mungkin teman-teman sudah tahu ya setengah ini dari mana? Ini x, dx-nya ini kan sama dengan, x dx-nya ini kan sama dengan du per 2. Jadi langsung kita ubah jadi setengah du, atau du per 2 juga boleh. Sama dengan ini koefisiennya keluar jadi setengah kali integral u pangkat yang awalnya di bawah itu pangkatnya positif, kita pindah ke atas jadi u pangkat min 5/2 du. Jadi setengah integral dari u pangkat min 5/2 kan min 2/3 u dipangkatkan min 3/2 plus c. Ini setengah kali 2 negatif 1/3 dikalikan u pangkat min 3/2 plus c. Kita kembalikan lagi u-nya. Jadi negatif 1/3 dikalikan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dalam kurung dipangkatkan dengan negatif 3/2 plus c. Nabla 1, flux 1, kita substitusikan x-nya itu 1, terus y-nya 0, z-nya 0.
Karena apa? Karena ini kan yang diketahui hanya X1. Jadi Y sama Z-nya 0. Jadi negatif 1/3 dikalikan 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat dipangkatkan min 3/2 plus C. Nah, kita dapatkan di soal tadi diketahui ya bahwa flux 1 ini sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 1/3 plus C. Nah, kita dapatkan C-nya itu 1/3. Jadi solusinya itu flux sama dengan min 1/3 dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan min 3/2 ditambah C-nya tadi yaitu 1/3. Nah, kita dapatkan flux sama dengan min 1/3. Ini, yang ini itu kita rubah jadi 1/norm pangkat 3. Teman-teman mungkin sudah tahu ya semua. Ini kan definisi dari norm R pangkat min 3. Setelah itu kita jadikan 1/norm R pangkat 3 plus 1/3. Dari teman-teman apa ada pertanyaan? Dari Mas Yoga mungkin ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Mbak. Sudah jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah ini soal latihan yang kedua. Jika nabla flux sama dengan 2xyz pangkat 3i plus x kuadrat z pangkat 3c plus 3x kuadrat y z kuadrat k, carilah flux x, y, z jika fluxnya ini diketahui di 1, min 2, 2 itu sama dengan 4. Nah, mungkin nih, teman-teman ada yang ingin coba jawab. Ada yang ingin mencoba jawab kah? Tipenya sama kayak soal latihan nomor 1 tadi. Ayo dah kita bahas bersama-sama. Ini penyelesaiannya. Diketahui sama nabla flux itu 2/2xi plus 2/2yj plus 2/2zk dikalikan flux. Jadi nabla flux yang diketahui di soal tadi plus x kuadrat z pangkat 3c plus 3x kuadrat yz kuadrat k. Ini kita integralkan. Jadi integral dari nabla flux itu sama dengan integral dari 2xyz pangkat 3i plus x kuadrat z pangkat 3c plus 3x kuadrat yz kuadrat k. Jadi ini kita integralkan satu-satu. Kita pisahkan. Jadi integral dari 2x, y, z pangkat 3i itu sama dengan x kuadrat y, z pangkat 3 plus c, i. Terus integral dari x kuadrat. Ini teman-teman ya, kita integralkan itu yang pertama ini. Sebentar. Ini kan awalnya diturunkan di z pangkat 3 plus c. Kalau yang ruas ini yang bagian
itu X kuadrat jadi tadi pangkat 3 plus C itu sama dengan 4. Kita 1 kuadrat min dikalikan dengan negatif 2 Mbak Kiki bisa di-share screen, di slideshow maksudnya. Nah, baik, saya akan mencoba menjelaskan ya. Mohon maaf, mungkin dari Mbak Ivoninya sinyalnya ada gangguan. Baik. Nah, di sini kan kita integralkan, tadi dari sini ya. Nah, berarti integral 2x YZ pangkat 3i dx ditambah integral x kuadrat Z pangkat 3j dy ditambah integral 3x kuadrat YZ kuadrat K dz. Nah, kita integralkan terhadap X, ini terhadap Y, dan ini terhadap Z-nya. Berarti kan menjadi X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah C vektor I ditambah Z kuadrat YZ pangkat 3 plus CJ ditambah X kuadrat YZ pangkat 3 ditambah CK. Nah, jika fluksnya itu 1, negatif 2,2, kan tadi sudah diketahui ya hasilnya 4. Mungkin, oh Mbak Ana sudah hadir. Iya. Ya, Mohon boleh maaf. kan Mbak. Ya, tadi macet dari sini. Ini mungkin dari sini sudah saya bantu menjelaskan, mungkin bisa dijelaskan dari sini lagi Mbak Ana. Nih, mohon maaf Bapak, saya izin off cam karena sinyal di rumah kurang bagus. Ya, nggak apa-apa. Jadi sampai sini ya. Bentar. Jadi integral dari nabla flux X, Y, Z kan hasil integralnya ini. Di sini itu harus sama dengan 4. Kita cari satu persatu. Kita cari dari I-nya dulu. I kan diketahui, ini kan X kuadrat YZ pangkat 3 plus C. Ini sama dengan 4. Kita substitusikan ini. Titik yang diketahui itu ke X, Y, Z-nya. Jadi ini 1 kuadrat dikalikan negatif 2 dikalikan dengan 2 dipangkatkan 3. Hasilnya itu negatif 16 plus C itu sama dengan 4. Kita dapatkan C-nya itu 20.
Terus yang J, kan X kuadrat YZ pangkat 3 plus C itu sama dengan 4. Kita substitusikan juga nilai 1, min 2, 2-nya ke X, Y, Z-nya. Jadi ini 1 kuadrat dikalikan dengan min 2, dikalikan dengan 2 dipangkatkan 3. Jadi min 16 plus C itu sama dengan 4, C-nya itu juga ketemu 20. Untuk K-nya ini X kuadrat YZ pangkat 3 plus C sama dengan 4. Hasilnya sama, min 16 plus C sama dengan 4, C sama dengan 20. Jadi kita dapatkan fluksnya itu sama dengan flux X, Y, Z itu sama dengan X kuadrat Y, Z pangkat 3 plus 20. Dari teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Mohon maaf, suara saya jelas nih. Apa masih terputus-putus? Sudah jelas, Mbak Ana. Udah jelas. Mbak, saya izin bertanya boleh? Boleh? Itu tadi kok tiba-tiba keluar DX, DY, DZ itu gimana ya, Mbak? Di mananya? Oh, ini kah? Iya sih. Itu. Kan kalau nabla flux, itu kan diturunkan X, Y, Z-nya. Nah, jadi kalau kita mau mengintegralkan, kita juga integralkan terhadap X, Y, sama Z-nya. Jadi, ini kita pisah. I itu kita integralkan terhadap X, J itu kita integralkan terhadap Y, K itu kita integralkan terhadap Z. Karena apa? Karena ini kan, kalau di nabla flux-nya itu, I-nya itu kita turunkan terhadap X. Jadi kalau kita mencari I sebenarnya, I yang, mohon maaf, X yang di flux ini, berarti kita turunkan terhadap X-nya. Gitu, dari sini. Bagaimana Mas Bagas ya tadi? Fikri, Mbak. Oh ya, Mas Fikri. Sudah Bagaimana jelas. Mas? Oh, Sudah iya. jelas, Mbak. Tetapi kalau yang di itu yang di baris pertama itu memang nggak ada di X, Y, DZ-nya ya, Mbak? Enggak, ini kan ya. Iya, memang nggak ada memang nggak ada di X, Y, DZ-nya. Enggak, Oke, baik, terima kasih. iya. Sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain? Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Eca. Itu C-nya mulai dari vektor satuan I sama K kan sama-sama 20 ya. Itu apa emang udah pasti sama ta C-nya itu? Iya, seharusnya itu sama Mbak, karena ini kan flux apa? Jadi ini tuh definisi dari flux itu loh. Berarti kalau misal cuman dicari dari vektor I-nya aja itu nggak apa-apa ya? Udah pasti sama kan berarti ya? Nggak apa sebenarnya, tapi biar lebih yakin aja gitu Mbak. Terima kasih. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada pertanyaan? Mbak izin masuk, Mbak. Iya. Jadi yang ini kan bukannya kalau integral itu ada dx, dy atau dz ya? Kenapa kok ini kok nggak ada? Di mananya? Yang ini yang tadi ditanya Mas Fikri.
Ini kah? Iya, bukannya kalau setiap integral itu ada. Untuk yang ini tuh diintegralkan kedua ruasnya. Jadi integral nabla fluxnya itu sama dengan integral ini. Nah, untuk penjabaran integralnya ada di baris nomor 2 ini. Jadi kan tidak semua ini kita turunkan terhadap X. Terus tidak semua ini kita turunkan terhadap Y. Tidak pula semua ini kita turunkan terhadap Z. Jadi kita jabarkan satu-satu di baris kedua ini, Mas. Bagaimana yang bertanya tadi, Mas Bagas ya? Iya, sudah. Iya, saya takut salah orang lagi. Bagaimana, Mas Bagas? Iya, sudah. Iya. Jadi untuk integralnya itu harus dijabarkan ini. Kalau itu harus diintegralkan terhadap X. Karena apa? Tadi karena awalnya itu diturunkan terhadap X. Jadi kalau kita ingin mencari nilai fluxnya, yang I itu harus diintegralkan terhadap X. Begitupun seterusnya, yang Y, yang Z. Mbak, masuk lagi, Mbak. Iya. Semisal itu kita tulis integral nabla flux buka kurung dx, dy, dz salah. Yang ruas kanan juga. Gini kah? Iya. Ruas kanan sama kirinya. Bisa kan? Iya, boleh. Boleh, Mas. Begini. Iya, sudah. Iya. Terima kasih, Mas. Siapa? Arif. Mas Bagas, Mbak. Iya. Mohon maaf. Suaranya mirip. Mbak Yvonne, izin bertanya. Ya. Iya, Mbak. Boleh. Ini saya coret. Izin coret ya, yang ini kok bisa X kuadrat, Mbak? Oh iya. Terima kasih, Mbak Elisa. Nggih. Ini kan diintegralkan terhadap Z-nya saja, nggih. Jadi untuk X sama Y-nya itu sama. Yang diintegralkan itu cuma ini. Nah, kan ini integral, saya taruh di bawah nggih, Mbak. 3X kuadrat YZ pangkat 2. dz. Nah, jadi ini kan diintegralkan terhadap Z. Jadi hasilnya itu X kuadrat Y. Nah, ini kan ada 3. 3/3 dikalikan Z pangkat 2 plus 1. Ini paham kan, Mbak Elisa? Per 3 ini dari 2 plus 1 ini. Plus 1, nggih. Iya. K dz.
Jadi kan ini 3/3 kan 1. Jadi X kuadrat Y Z pangkat 3 K, mohon maaf, plus C K. Ini sudah plus C seharusnya di sini, bentar. Plus C K. Begitu, Mbak. Bagaimana, Mbak Elisa? Baik, Mbak. Sudah paham. Terima kasih. Sama-sama. Dari teman-teman lain? Dari Mbak Zahratul Latifah ada pertanyaan, Mbak? Tidak, Mbak. Oh, baik. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, akan kami lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Untuk latihan soal yang ketiga, tentukanlah turunan berarah jika diketahui flux sama dengan XY kuadrat Z pada titik 1,1,2 dalam arah vektor V sama dengan I ditambah 2J ditambah 2K. Maaf sebentar, PPT-nya masih lemot. Untuk penyelesaiannya, kita definisikan terlebih dahulu nabla fluxnya, yaitu do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK flux. Kemudian kita masukkan fluxnya menjadi do per do XI ditambah do per do YJ ditambah do per do ZK dikali dengan XY kuadrat Z. Setelah itu kita kalikan masing-masingnya menjadi do per do X kali XY kuadrat ZI ditambah do per do Y XY kuadrat ZJ ditambah do per do Z XY kuadrat ZK. Kemudian kita turunkan parsial menjadi Y kuadrat ZI ditambah 2XYZJ ditambah XY kuadrat K. Setelah itu kita mencari pada titik 1,1,2. Maka nabla flux sama dengan Y kuadrat ZI ditambah 2XYZJ ditambah XY kuadrat K. Kemudian kita masukkan titiknya menjadi 1 kuadrat dikali 2I ditambah 2 kali 1 kali 1 kali 2J ditambah 1 kali 1 kuadrat K. Hasilnya 2I ditambah 4J ditambah K. Kemudian kita cari U-nya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Fasia tadi. Rumusnya U per norm U menjadi 1 ditambah 2J ditambah 2K per akar, ini dikuadratkan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya 1/3I ditambah 2/3J ditambah 2/3K. Kemudian kita mencari DU fluxnya. Rumusnya DU flux sama dengan nabla flux kali U. Menjadi 2I ditambah 4J ditambah K dikali dengan faktor U-nya tadi 1/3I ditambah 2/3J ditambah 2/3K. Hasilnya
2/3 ditambah 8/3 ditambah 2/3. Didapatkan hasil DU flux sama dengan 4. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Itu didotkan kan ya, Mbak? Yang tuh DU flux dot apa kali biasa? Dikalikan biasa. Dikalikan biasa, Mas Bagas. Jika sudah tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan untuk latihan soal keempat, akan dijelaskan Mbak Fasia. Baik, untuk contoh soal yang keempat, ini sebenarnya pengerjaannya sama dengan slide sebelumnya. Mungkin di sini dari teman-teman mau mencobanya terlebih dahulu kah? Baik, mungkin akan saya berikan waktu nggih, untuk mencoba terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama. Monggo teman-teman. Ini caranya sama dengan slide sebelumnya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang sudah selesai. Masih menghitung, Mbak. Baik, saya tunggu sebentar lagi nggih. Semangat. Nggih.
Baik, mungkin apakah ada yang sudah selesai dari teman-teman? Mungkin dari Mas Rizky sudah selesai? Sudah nemu jawabannya? Yang apa itu pada titik yang ditentukan itu masih belum untuk ke bawahnya itu. Tapi untuk yang apa dah? Bentar. Ya. Untuk yang nabla fluxnya itu sudah ketemu. Tapi ke bawahnya itu yang caranya Mbak tadi masih belum. Gitu, Mbak. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apa sudah ada yang menemukan hasilnya? Baik, mungkin bisa langsung kita bahas ya teman-teman. Mungkin ada yang hampir selesai dan ada yang masih dibingungkan. Nah, tadi soalnya tentukan turunan berarah fungsi flux x, y, z sama dengan akar 7x kuadrat y pangkat 3z pada titik 1,1,2 dalam arah vektor U sama dengan 3i, ini mohon maaf, ini harusnya ini. Ya. Nah, vektor U sama dengan 3i ditambah 2j ditambah akar 5k. Nah, mungkin langsung ke pembahasannya. Nah, ini mungkin yang tadi Mas Rizky baru sampai sini. Nah, nabla flux sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk flux. Nah, kita kan substitusikan ya nilai flux x, y, z-nya. Nah, kita distributifkan. Nah, menjadi I do per do x akar 7x kuadrat y pangkat 3z ditambah j do per do y akar 7x kuadrat y pangkat 3z ditambah k do per do z akar 7x kuadrat y pangkat 3z. Kita turunkan terhadap variabel x, variabel y, dan variabel z. Nah, mungkin untuk step pertama ini, dari teman-teman apakah mungkin mengerjakannya sudah benar? Apa mungkin masih ada yang dibingungkan? Mbak, itu bukan 3 akar 7, Mbak. Yang turunan terhadap Y? Kan Y pangkat 3. Iya. Iya. Jadi 3 akar 7. Maaf, ini 3 ya, harusnya. Ini ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Mungkin dari teman-teman masih ada yang dibingungkan terkait ini? Dari saya tidak ada, Mbak. Baik. Maka kita lanjut ke step kedua. Nah, turunan berarah fungsi pada titik ini adalah, jadi kita tinggal substitusikan aja titiknya ke nabla fluxnya. Nah, menjadi persamaan vektor 4 akar 7i ditambah 4 akar 7j ditambah akar 7k. Ini mohon maaf, ini 3 ya. Nah, nanti hasilnya berarti menjadi 6 akar 7j. Gini. Nah, selanjutnya, menggunakan rumus vektor U per norm vektor U. Nah, kita, berarti ini ya, vektor U-nya kan ini kita kuadratkan, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat.
Nah, menjadi 3/18I ditambah 2/18J ditambah akar 5/18K. Nah, lanjut ke step yang terakhir, yaitu kita menggunakan rumus ini, rumus dari turunan berarah, yaitu du flux sama dengan nabla flux dot vektor Q. Nah, ini tadi mungkin ada sedikit kesalahan ya di sini. Ini berarti kan 6 akar 7 di sini. Nah, kita kalikan biasa untuk yang memiliki vektor satuan yang sama. Jadi I dengan I, J dengan J, K dengan K. Menghasilkan 12 akar 7 per akar 18 ditambah, ini kita kalikan, berarti harusnya ini menjadi 12 akar 7 ya ini. Mohon maaf, salah. 12 akar 7 per akar 18 ditambah akar 35 per akar 18. Nah, berarti kan ini bisa dijumlahkan ya. 20 akar 17 ditambah akar 35 per akar 18. Nah, ini kita bisa keluarkan akar 7-nya. Kita jadikan lebih sederhana lagi. Ini 20 plus akar 5 per akar 18. Kalau mau lebih sederhana lagi, bisa lagi dikalikan akar 18 per 18. Aduh, nggak cukup. Saya tuliskan di sini aja. Nah, mungkin bisa di-enter Mbak Ana, kan ada lagi hasil akhirnya. Nah, ini ya, yang tadi kita bisa sederhanakan lagi dengan mengalihkan akar sekawannya, yaitu akar 18 dikalikan akar 18 per akar 18. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Mbak, izin bertanya yang seperti Mas Bagas tadi, untuk yang DU apa itu? Flux itu bukannya dot ya, Mbak? Sebentar saya. Ya. Yang situ, Mbak. Yang Soalnya, mana? Saya clearkan dulu. Nah, coba. Iya, itu dot. ya. Soalnya tadi saya dengarnya dikalikan biasa. Enggak, ini maksudnya kayak koefisiennya itu. Ya sama aja didotkan gitu. Nanti kan vektor satuannya kan hilang. Gitu. Jadi ini. Oke, mungkin masih belum clear kah? Dari Mas Fikri? Ya, Mbak, sudah. Berarti dot ya, Mbak, seperti di atasnya gitu, Mbak ya? Iya. Di rumus atasnya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin apakah masih ada yang dibingungkan dari teman-teman? Kalau tidak ada, di next, Mbak Ana. Nah, sudah selesai. Nah, mungkin dari awal sampai akhir, apakah ada yang masih dibingungkan? Monggo, dipersilakan untuk bertanya, teman-teman. Nah, mungkin dari contoh soal, dari pengertian-pengertiannya. Nah, itu masih ada yang bingung. Terkait masalah integral tadi sudah clear kan ya dari teman-teman? Sudah paham? Insya Allah sudah, Mbak. Mohon maaf Mbak, izin menambahkan sedikit.
Iya, Mbak Ana silakan. Iya, izin konfirmasi ya teman-teman, ini operasi atau operator. Yang lebih tepat itu operator del. Jadi ini operator del gitu judulnya. Terima kasih Mbak Moderator. Iya, Mbak Ana. Mungkin ada penguatan lagi dari Mbak Kiki terhadap materinya? Sudah tidak ada. Baik, kalau dari teman-teman sudah tidak ada, maka saya kembalikan kepada Bapak Randi dan Bapak Edi untuk memberikan penguatan terhadap materi ini. Saya persilahkan.